Inilah yang menyebabkan anak pada usia remaja dia sering berontak. Karena terbiasa waktu kecil serba boleh. Sekarang tidak. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkanku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Waktu pertama kali kulihat dirimu hati, rasa hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kus IMPD. أجب من ملكوت نواهي نداء. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan menjawab request dari sobat-sobati, yakni mengapa anak remaja sering berontak, dan sekaligus join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik, Ajak kenalan. elok dipandang mata, dan tak lupa yang solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Asasi dari Prodi PAI semester 3. Untuk mempresentasikan tugas kuliahnya, yakni perkembangan nilai remaja. Untuk itu tetap di channel kesayangan Anda untuk menambah ilmu pengetahuan tentang psikologi remaja. Dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, silahkan membaca buku saya, Psikologi Remaja. Ini cocok untuk guru-guru dalam memahami para remaja, khususnya di tingkat sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi. Insya Allah berkah dan harganya sedengan sagu. Langsung kita ke materi. Cek cus. Like, Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak respon dan pertanyaan ketika kita bicara mengenai remaja. Kita sudah melewatinya masa-masa remaja tersebut. Orang tua selalu mengeluh kenapa anak saya susah untuk dididik. Dan Bapak Ibu guru yang berada di garda terdepan di dalam membentuk karakter siswa di sekolah-sekolah, baik sekolah menengah maupun sekolah atas atau di perguruan tinggi. Remaja sebenarnya unik. Remaja sebenarnya ada hal yang membuat dia berubah dan berontak.
Karena masa peralihan dari kanak-kanak menuju perkembangan organ-organ tubuhnya, maka perubahan-perubahan itulah yang menyebabkan anak didik di masa remaja sering berontak akan nasihat dari kedua orang tuanya. Lalu timbullah pertanyaan-pertanyaan, kenapa anak saya begitu sekarang? Kita review kembali di masa kanak-kanak pada anak-anak kita, anak didik kita. Di masa kanak-kanak inilah menentukan perkembangan pada remaja tersebut. Contoh, kalau anak-anak sebelum remaja sudah diarahkan dengan berbagai macam kedisiplinan, maka anak tersebut akan sudah terbiasa ketika menginjak masa remajanya. Anak-anak ketika masih kecil kita beri tanggung jawab kepada anak-anak kita untuk melaksanakan kegiatan rutinitasnya sesuai dengan yang dia mampu, maka ketika remaja akan mudah untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sedang remaja lakukan. Terkadang kita lalai ketika ketika anak-anak sebelum remaja kita akan dengan berbagai hal tanpa adanya kedisiplinan dan tanggung jawabnya, sehingga anak ini sudah terbiasa begini boleh, begitu juga boleh. Maka anak ketika remaja, karena dia sudah mulai bertambah usianya, maka orang tua biasanya khawatir. Orang tua biasanya lebih memperketat pada diri remaja. Inilah yang menyebabkan anak pada usia remaja dia sering berontak. Karena terbiasa waktu kecil serba boleh. Sekarang tidak. Anak tanpa menyadari bahwasanya dia sudah tumbuh remaja. Iya. Bukan lagi kanak-kanak, bukan lagi anak-anak, tetapi perlu pendekatan di dalam menjelaskan kepada remaja. Inilah tanggung jawab seorang guru untuk memberikan wawasan kepada para remaja sebagai anak didiknya. Dan anak-anak remaja biasanya lebih nurut kepada sang guru daripada kedua orang tuanya. Maka kesempatan yang begitu emas jangan dilewatkan wahai para guru di Indonesia untuk mendidik para remaja di bawah asuhan didikan para guru-guru yang senantiasa selalu mendampingi anak didiknya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore masih di lingkungan sekolahan. Tetapi ada juga di waktu-waktu yang lain para remaja bisa terus bersama sang guru di dalam keseharian daripada kedua orang tuanya yang sibuk dengan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi catatan kecil bagi seorang guru dan seorang wali siswa untuk memahamkan kepada remaja, disampaikan, nak, tidak boleh begitu karena begini, akibatnya begini. Ini yang jarang dilakukan oleh para guru dan para orang tua. Ketika ada sebuah peraturan di sekolah, maka jelaskan, tidak boleh begini karena begini. Itu masuk ke dalam relung jiwa seorang remaja. Tidak boleh berpacaran. Kenapa? Karena nanti begini, akibatnya begini. Karena remaja biasanya tidak melihat akibatnya. Mereka lebih berpikir secara pragmatis, tidak berpikir dalam jangka waktu yang panjang. Karena remaja mulai mengenal lawan jenisnya, biasanya persoalannya adalah mencintai lawan jenisnya
yang terkadang tidak terbalaskan dengan baik atau terbalaskan sehingga membuat pembelajaran belajar di sekolah menjadi berubah total, gratis, turun prestasi dan hasil belajarnya. Penjelasan untuk menghadapi para remaja ketika dinasihati dia berontak. Maka caranya biar tidak berontak, nasihatilah dengan cara pendekatan secara emosional kepada para remaja tersebut. Kita jelaskan kenapa tidak boleh, karena ini. Biasanya orang tua kita selalu mengatakan, nggak boleh ya nggak boleh. Nah, itu tidak menjadikan remaja bisa menerima di dalam pemikirannya. Maka perlu dijelaskan kenapa tidak boleh berpacaran, karena nanti akibatnya ini. Rupanya larangan pacaran dalam Islam didukung dengan fakta ilmiah. Seperti dilansir dari Life Science, menyebutkan dalam sebuah penelitian bertajuk The Touch of a Man Makes Woman Hot, ketika fisik perempuan tersentuh oleh pria, suhu kulit tubuh perempuan akan meningkat, khususnya di bagian wajah dan dada. Penelitian itu pun menunjukkan sentuhan dari pria terbukti mampu membakar gairah seks wanita. Bahkan penelitian ini terbukti benar seiring dengan banyaknya kasus yang terjadi di mana sejumlah pasangan muda yang baru beberapa lama pacaran namun sudah melakukan perbuatan layaknya suami istri. Dan dari situlah mungkin ini alasan dan sebab mengapa dalam Islam kita tidak boleh pacaran bahkan bersentuhan dengan bukan mahram. Islam melarang berpacaran, berpelukan dan bersentuhan dengan lawan jenis sebelum menikah karena sentuhan melahirkan gerakan otak, kemaluan dan nafsu. Ini yang harus disampaikan kepada para remaja kita. Itu kita dengarkan seorang mahasiswi untuk menyampaikan tugas kuliahnya mengenai perkembangan nilai pada diri remaja. Berikut ini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai merupakan atau dapat diartikan suatu harga atau kepandaian. Dalam beberapa tokoh diantaranya yaitu Sutikno menerangkan bahwa nilai merupakan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Misalnya seperti adat kebiasaan ataupun sopan santun. Menurut Spenger sendiri, nilai adalah suatu tatanan yang menjadi panduan oleh individu untuk menimbang atau memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Jadi, dapat digarisbawahi bahwa nilai merupakan suatu produk sosial yang diterima sebagai milik bersama ataupun kelompok. Spenger sendiri menggolongkan beberapa nilai menjadi 6 jenis nilai. Salah satunya yaitu nilai teori, yang kedua nilai ekonomi, yang ketiga nilai sosial atau solidaritas, yang keempat nilai agama, yang kelima nilai seni, dan yang terakhir yaitu nilai politik. Tetapi dalam kehidupan yang perlu diinformasikan dan dihayati oleh para remaja tidak hanya dalam nilai kesopanan atau adat kebiasaan, melainkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satunya yaitu nilai tenggang rasa atau nilai persamaan derajat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai remaja. Di dalam perkembangan nilai remaja memiliki beberapa faktor, diantaranya dari diri sendiri. Yang kedua yaitu dari teman atau orang terdekat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh dari orang terdekat juga berperan dalam mewujudkan suatu nilai. Kemudian pergaulan. Pergaulan yang memberikan pengaruh yang baik juga akan mewujudkan suatu nilai yang baik pula, bahkan sebaliknya. Kemudian teknologi. Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga dapat mewujudkan suatu nilai. Dan yang terakhir yaitu lingkungan atau masyarakat. Kenyamanan dalam bertempat tinggal dapat mewujudkan suatu nilai. Karakter perkembangan remaja.
Karena masa remaja adalah masa untuk mencari jati diri ataupun melepaskan diri dari lingkungan keluarganya, sehingga masa remaja dapat diartikan sebagai periode yang sangat penting untuk mewujudkan suatu nilai. Dapat dikatakan bahwa lingkungan yang ada dalam sekitar remaja adalah merupakan faktor yang sangat berpengaruh sekali untuk mengembangkan perkembangan sebuah nilai dalam remaja. Bagaimana upaya kita sebagai orang tua ataupun orang-orang terdekatnya untuk membantu remaja tersebut untuk menemukan jati dirinya, di antaranya yaitu seperti kita membantu siswa menemukan sumber-sumber yang berada dalam peran orang dewasa. Kemudian membantu siswa menemukan atau sumber-sumber untuk memecahkan masalahnya. Yang ketiga yaitu memberi toleransi kepada seseorang remaja ataupun siswa yang memiliki perilaku tertentu. Dan yang terakhir, memberi umpan balik secara tidak langsung, seperti misalnya berdiskusi. Kemudian, adapun lingkungan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan nilai remaja, salah satunya yaitu lingkungan sekolah. Mengapa sekolah itu sangat berpengaruh penting sekali untuk dalam perkembangan nilai remaja? Karena sekolah merupakan siswa harus hadir dalam sekolah. Yang kedua, bahwa sekolah merupakan tempat pertama kali untuk memberi kesempatan siswa untuk meraih sukses. Dan sekolah adalah sumber pertama yang memberikan kesempatan anak untuk menilai dirinya sendiri secara realistis. Dan sekolah merupakan memberikan pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan perkembangannya. Sehingga sekolah memang merupakan tempat yang pertama kali juga pengaruh terhadap perkembangan remaja, selain lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Remaja mulai menilai dirinya sendiri dan biasanya menentang apa yang ada di depannya yang tidak sesuai dengan dirinya. Karena kebenaran menurut remaja, menurut pemikiran dia, karena remaja belum berpikir secara panjang lebar, tetapi berpikir secara praktis pada dirinya. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah fastabil khairat wa huwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.